Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam Quran Surat An-Nisa ayat 3, yang dimana artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Selain ada Quran An-Nisa ayat 3, yaitu ada Quran An-Nisa ayat 4, yang dimana artinya, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung mencintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkantung-kantung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 3, bahwa hukum poligami hingga 4 istri adalah mubah. Meskipun ada lafaz fankihu dalam bentuk fil amr, yaitu perintah. Namun, mubah yang dimaksud di atas itu harus diikuti dengan syarat adil. Sedangkan pada Quran An-Nisa ayat 4 dijelaskan apabila sulit untuk bersikap adil dalam cinta, maka janganlah kamu cenderung cinta sama satu saja. Adil yang ditekankan di sini yaitu persoalan pemberian nafkah lahiriah. Nah, apabila kamu khawatir tidak dapat berlaku adil atau terlalu cinta pada salah satu istri, maka nikahilah satu saja. Nah, poligami sendiri dapat dilakukan dengan tidak berniat atas dasar nafsu. Nah, ada beberapa nabi yang sudah melakukan poligami di sini. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu dengan Sarah, Hajar, dan juga Keturah. Lalu juga ada Nabi Isa alaihissalam, yaitu dengan Ribka. Lalu ada Nabi Yakub alaihissalam, poligami dengan 4 istri, yaitu dengan Lea, Rachel, Bilha. Untuk Bilha sendiri, yaitu merupakan budak, dan Zilpa merupakan budak. Nah, untuk poligami di sini merupakan sebuah solusi. Nah, mengapa sebuah solusi? Karena jumlah perempuan di dunia ini 4 sampai dengan 5 kali lebih banyak dari laki-laki. Maka untuk poligami sendiri sebagai solusi agar menghindari zina dan juga prostitusi. Lalu untuk poligami sebagai solusi ada apa lagi? Jadi secara biologis kesuburan laki-laki itu hingga 70 tahun, sedangkan untuk wanita itu hanya 50 sampai dengan 60 tahun saja. Lalu bisa juga untuk menghindari perceraian karena istrinya mandul, memberi solusi bagi laki-laki dalam perantauan yang jauh dari istri, yang membutuhkan penyaluran hasrat seksual, lalu menghindari lahirnya anak yang tidak sah dan tidak jelas nasabnya, lalu bisa juga untuk mengayomi perempuan, mengayomi anak-anak yatim. Nah, untuk berpoligami sendiri itu nanti harus dilandaskan dengan syarat-syarat. Nah, untuk syarat-syaratnya itu apa saja? Bisa dengan beriman, seseorang itu berilmu, lalu yang paling penting seseorang itu harus adil. Nah, harus mampu, makruh bagi yang tidak mampu. Lalu akan lebih menenteramkan lagi jika keputusan berpoligami itu disepakati berdua antara suami dan istri. Nah, mengapa itu harus adil, berpoligami harus adil? Karena apabila tidak adil, akibatnya sendiri yaitu perilaku adil dalam poligami tidak terlaksana dan merusak citra poligami sebagai upaya menyelesaikan masalah. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.